Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Putri. Hai semuanya, balik lagi di Tips 2 Menit bareng Pipit. Kali ini aku akan memberikan tips untuk teman-teman semua gimana sih caranya membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, ini juga ada hubungannya dengan gaya hidup loh teman-teman. Oke, pahami dulu tujuannya. Kira-kira kamu tujuannya tuh apa sih gitu kan? Menginginkan sesuatu atau membutuhkan sesuatu. Nah, tujuan kamu membeli atau memiliki sesuatu barang itu tuh sebenarnya untuk apa? Ya kan? Apakah untuk memang memenuhi kebutuhan kamu atau hanya ingin memenuhi keinginan kamu aja gitu, pengen ikutan, ingin sama deh kayak si ini atau ingin sama deh kayak si ini gitu. Kemudian, apakah barang yang kamu miliki berjangka panjang? Nah, kira-kira barang yang kamu beli ini jika hanya dari keinginan aja, itu tuh sebenarnya berjangka panjang nggak sih? Akankah bermanfaat ke depannya gitu kalau misalnya seandainya kamu beli lagi? Kemudian, apa kira-kira manfaatnya? Dan untuk siapa kamu beli barang tersebut? Apakah berguna untuknya? Gitu. Nah, jadi makanya pahami dulu nih tujuannya. Karena biasanya kebutuhan dan keinginan itu beda-beda tipis gitu. Tergantung gaya hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, kita pahami dulu nih gaya hidup tuh sebenarnya seperti apa. Gaya hidup kita tuh gimana sih gitu. Karena aku yakin setiap orang itu pasti memiliki gaya hidup yang berbeda-beda, teman-teman. Begitupun perubahannya. Pasti ada aja gaya hidup setiap orang tuh yang berubah-ubah gitu ya. Ada saja orang yang tiba-tiba berubah gaya hidupnya dalam beberapa tahun. Ya kayak seperti sekarang aja nih. Tahu nggak sih kalau misalnya semakin berkembangnya zaman, justru semakin mahal gaya hidup yang akan kamu rasakan gitu. Kerasa nggak sih kayak dulu zaman 90-an atau zaman 2000-an awal dengan zaman sekarang itu tuh harga makin lama makin mahal gitu, dan gaya hidup atau hidup itu juga makin mahal biayanya. Nah, pengeluaran makin banyak, kemudian banyak promo, banyak diskon, banyak rekomendasi dan lain-lain yang memang membuat kita menjadi istilahnya jauh lebih konsumtif dan ingin mengikuti gaya hidup yang seperti itu gitu. Apalagi sekarang banyak banget yang namanya influencer lah, selebgram, YouTubers dan lain-lainnya yang memang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Oke. Nah, buat teman-teman semua biar gaya hidupnya tidak terlalu boros istilahnya, aku udah nyiapin 4 hal yang dapat kamu lakukan untuk mengontrol gaya hidup agar tetap stabil. Kita langsung aja yang pertama, yaitu menyusun tujuan keuangan. Nah, gaya hidup kan pasti berhubungan dengan keuangan ya. Tentunya kita harus menyusun nih tujuan keuangan kita tuh apa sih? Susun tujuan kamu dengan jelas dan terperinci supaya kamu tahu harus melakukan apa untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam menyusun tujuan itu biasanya ada 2 jenis nih, orang-orang yang menyusun tujuan atau yang merencanakan tujuannya. Yang pertama yaitu tujuan umum, seperti contohnya saya ingin memiliki rumah. Ya udah, hanya ingin memiliki rumah aja. Nah, jangan seperti itu, lebih baik kita menggunakan tujuan yang lebih spesifik, yaitu saya ingin memiliki rumah dalam 10 tahun ke depan. Otomatis ketika kita spesifik menentukan waktunya kapan, kita akan berusaha untuk mengejarnya gitu. 10 tahun ke depan, wah, berarti saya harus ini gitu, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, susun strategi untuk mencapainya. Kira-kira tujuan kamu apa dan gimana? Nah, tadi misalnya kan tujuan kamu adalah ingin memiliki rumah dalam 10 tahun. Nah, pertanyaan berikut mungkin bisa membantu kamu dalam menyusun strategi untuk mengejar si rumah ini dalam kurun waktu 10 tahun. Yang pertama, berapa yang harus kamu tabung selama 10 tahun? Misalnya kamu mau nabung per hari atau nabung per bulan atau nabung per minggu. Nah, itu kira-kira berapa? Terus apa yang harus kamu persiapkan sebelum memiliki rumah? Misalnya kamu cari tahu rumah yang kamu inginkan tuh daerah mana, terus harga perumahannya berapa, kira-kira 10 tahun lagi tuh berapa. Kemudian apakah kamu harus mencari kerja sambilan untuk menambah pendapatan gitu? Apakah kira-kira pekerjaan kamu sekarang itu sudah cukup untuk kamu menabung selama 10 tahun dan kamu bisa membeli rumah gitu. Kemudian yang ketiga yaitu disiplin dalam mengatur keuangan. Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman. Hal ini memang dirasa sangat sulit gitu karena memang disiplin itu memang sikap yang baik, sikap yang bagus, tapi banyak orang yang agak susah untuk yang namanya menjadi disiplin. Nah, namun ketika kamu sudah memiliki tujuan jelas, hal ini akan terasa jauh lebih mudah gitu. Makanya pastikan tujuan kamu itu spesifik ya, dan kamu akan senang dalam menjalankannya. Karena memang proses itu tidak mengkhianati hasil.
Yang keempat yaitu evaluasi strategi yang kamu kerjakan. Ini juga penting ya teman-teman. Jadi setelah kamu menyusun strategi, kamu mengerjakannya, jangan lupa dievaluasi. Evaluasi adalah bagian yang penting dalam menilai ya. Apakah strategi yang sudah kamu lakukan untuk memiliki rumah di 10 tahun kemudian sudah benar atau belum? Jangan sampai di tengah jalan malah kamu mengalami kegagalan gitu. Dan jika hasil evaluasi tersebut, hasil yang udah kamu lakuin nih, evaluasi dari strategi yang kamu lakukan itu ada yang harus kamu ubah, ya udah langsung cari solusinya, langsung cari rencana baru, langsung cari strategi baru. Jangan kesal dan jangan langsung putus asa gitu, karena rasa kesal dan putus asa itu hanya orang-orang lemah aja yang memilikinya. Nggak mau dong kamu disebut sebagai orang lemah dan tidak ingin mencapai tujuan kamu. Jadi pastikan jangan menyerah. Oke deh, sekian dulu untuk tips kali ini. Terakhir ada quotes nih buat teman-teman supaya lebih semangat. Don't limit your challenge. Jangan membatasi challenge kamu, jangan membatasi ujian kamu gitu, tapi challenge your limit. Tapi uji batasan kamu supaya kamu jauh lebih berkembang. Sekian dulu tips kali ini, sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!